Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Sobat Pembelajar. Pada video kali ini saya akan berbagi materi tentang organ tumbuhan. Langsung saja kita ikuti pembahasan berikut ini. Organ tumbuhan adalah kumpulan dari beberapa macam jaringan tumbuhan yang berbeda dan membentuk satu kesatuan untuk melaksanakan suatu fungsi tertentu. Adapun organ pokok pada tumbuhan berupa akar, batang, dan daun. Kemudian organ khusus pada tumbuhan berupa bunga, buah, dan biji. Selanjutnya untuk organ tambahan pada tumbuhan berupa sulur, duri, dan rambut. Sebelum lebih jauh kita membahas tentang organ-organ pada tumbuhan, berikut ini disajikan perbedaan struktur pada tumbuhan dikotil dan monokotil. Pada tumbuhan dikotil memiliki keping biji 2, sedangkan pada monokotil memiliki keping biji 1. Tipe perakaran pada dikotil adalah akar tunggang, sedangkan tipe perakaran pada monokotil adalah akar serabut. Berkas pengangkut pada dikotil tersusun dalam lingkaran, sedangkan berkas pengangkut pada monokotil tersebar. Pada dikotil tulang daun menyirip atau menjari, sedangkan pada monokotil tulang daun sejajar atau melengkung. Pada dikotil daun mahkota berjumlah 4 atau 5 atau kelipatannya, sedangkan pada monokotil daun mahkota berjumlah 3 atau kelipatannya. Pertama-tama kita akan membahas tentang akar. Struktur morfologi akar terdiri atas pangkal akar, ujung akar, batang akar, cabang akar, serabut akar, rambut akar, dan tudung akar. Sedangkan struktur anatomi akar terdiri atas rambut akar, epidermis, korteks, endodermis, dan stele. Stele tersusun atas perisikel atau perikambium, xilem, floem, dan empulur. Berikut ini adalah fungsi akar. Yang pertama, untuk menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah. Yang kedua, sebagai perantara dan penopang tanaman. Yang ketiga, untuk menyimpan makanan dan nutrisi. Yang keempat, sebagai alat reproduksi vegetatif pada tumbuhan tertentu. Yang kelima, akar juga dapat berperan sebagai alat respirasi. Berikut ini adalah perbandingan struktur akar pada tanaman dikotil dan monokotil. Yang pertama adalah rambut akar. Yang kedua adalah epiblema. Yang ketiga adalah korteks. Yang keempat endodermis. Yang kelima floem. Yang keenam protoxilem. Yang ketujuh metaxilem. Yang kedelapan empulur. Pada akar dikotil di sini dijumpai perisikel atau perikambium. Selanjutnya kita akan membahas tentang batang. Struktur morfologi batang terdiri atas buku, ruas, tunas lateral, dan tunas apikal. Struktur jaringan yang menyusun organ batang adalah epidermis, korteks, pembuluh floem, kambium pembuluh, pembuluh xilem, dan empulur. Adapun fungsi batang sebagai berikut. Yang pertama, untuk menghubungkan bagian akar, daun, dan buah, sekaligus menopang tubuh tumbuhan agar tetap berdiri tegak. Yang kedua, sebagai tempat menyimpan cadangan makanan, misalnya pada tebu dan umbi. Yang ketiga, sebagai tempat pengangkutan air dan unsur hara.
Yang keempat, untuk menyalurkan zat makanan dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Yang kelima, tempat melekat bagian tumbuhan seperti akar, daun, bunga, dan buah. Yang keenam, sebagai alat perkembangbiakan vegetatif melalui metode pencangkokan. Yang ketujuh, tempat membantu proses pernapasan melalui lentisel. Dan yang kedelapan, untuk membantu pemencaran biji dan meningkatkan efisiensi penyerbukan. Berikut ini adalah perbandingan struktur batang dikotil dan batang monokotil. Di sini terdapat epidermis, korteks, parenkim, berkas pengangkut, kambium, dan empulur. Berikutnya kita akan membahas tentang organ daun. Struktur morfologi daun terdiri atas dasar daun, tangkai daun, dan helaian daun. Ada pula yang menganggap terdiri atas pelepah daun atau upi, tangkai daun, dan helaian daun. Struktur anatomi daun terdiri atas epidermis atas dan epidermis bawah, jaringan mesofil yang tersusun atas jaringan palisade dan spons, xilem, floem, dan stomata. Berikut ini adalah fungsi daun. Yang pertama, sebagai tempat terjadinya fotosintesis. Yang kedua, pada daun terdapat stomata yang memiliki fungsi sebagai organ respirasi. Yang ketiga, sebagai tempat terjadinya transpirasi dan gutasi. Dan yang keempat, sebagai alat perkembangbiakan vegetatif, misalnya pada tanaman cocor bebek. Berikut ini adalah struktur daun pada tanaman dikotil dan monokotil. Salah satu perbedaan antara struktur daun dikotil dengan daun monokotil adalah terdapatnya jaringan palisade pada daun tanaman dikotil. Sekarang kita akan membahas tentang bunga. Fungsi utama bunga adalah sebagai alat untuk perkembangbiakan generatif. Fungsi lainnya adalah untuk menarik burung, serangga maupun lebah agar hinggap dan melakukan proses penyerbukan. Berikut ini adalah bagian-bagian bunga. Pertama adalah kelopak bunga, berfungsi melindungi mahkota pada saat kuncup. Yang kedua adalah mahkota bunga, berfungsi membantu penyerbukan bunga dengan menarik serangga agar hinggap. Yang ketiga adalah kepala putik, merupakan alat reproduksi bunga betina sebagai tempat terjadinya penyerbukan. Yang keempat adalah tangkai putik, merupakan saluran penghubung antara kepala putik dengan ovarium dan berfungsi menyangga kepala putik agar bisa berdiri tegak dan tetap pada posisinya. Yang kelima adalah benang sari, merupakan alat kelamin jantan yang terdiri atas kepala sari untuk menyimpan serbuk sari dan tangkai sari untuk membantu proses reproduksi. Yang keenam adalah bakal biji, berfungsi melindungi sel telur dan tempat pembuahan yang kemudian menghasilkan biji. Dan yang ketujuh adalah bakal buah. Bakal buah ini mengandung bakal biji. Berikut ini adalah struktur bunga. Yang pertama adalah reseptakel atau dasar bunga. Kemudian di sini ada sepal atau daun kelopak. Lalu ada petal yaitu daun mahkota. Stigma yang merupakan kepala putik. Stilus atau tangkai putik. Dan ovarium atau bakal buah. Stigma, stilus, dan ovarium merupakan karpela atau putik. Di dalam ovarium juga terdapat ovulum yang merupakan bakal biji. Kemudian di sini juga terdapat antera atau kepala sari. Dan juga filamen atau tangkai sari. Antera dan filamen menyusun stamen atau benang sari.
Berikutnya adalah buah. Buah merupakan organ pada tumbuhan berbunga yang merupakan perkembangan lanjutan dari bakal buah. Buah dihasilkan dari penyerbukan putik oleh benang sari dan di dalamnya terdapat biji yang merupakan bagian penting dari tumbuhan. Fungsi buah adalah membungkus dan melindungi biji. Sebagai pemencar biji, yaitu hewan yang memakan buah akan membantu penyebaran biji dan juga untuk menyediakan cadangan makanan. Buah yang lengkap terdiri atas beberapa bagian, yaitu yang pertama adalah kulit buah atau exokarp, yaitu lapisan paling luar untuk melindungi buah. Yang kedua adalah daging buah atau mesokarp, merupakan bagian buah yang dapat dimakan. Yang ketiga adalah lapisan dalam yang mengelilingi biji atau endokarp, yaitu lapisan yang melindungi biji. Kemudian biji yang merupakan alat perkembangbiakan tanaman yang tertanam di dalam buah. Berikut ini adalah struktur buah. Endosperm, embrio, kulit biji. Endosperm, embrio, dan kulit biji merupakan bagian dari biji. Kemudian ada juga endokarpium, mesokarpium, dan eksokarpium. Ketiganya merupakan bagian dari perikarpium. Sekarang kita akan membahas tentang biji. Biji berfungsi untuk berkembang biak dan tempat menyimpan cadangan makanan. Berikut ini adalah bagian-bagian biji. Yang pertama adalah selubung biji, merupakan selaput tipis yang melindungi biji dari kerusakan fisik dan mencegah penguapan air yang berlebihan. Yang kedua adalah embrio, merupakan calon tumbuhan baru, memiliki bagian yang menempel pada kotiledon disebut dengan poros embrio. Yang ketiga adalah epikotil, merupakan bagian embrio yang terletak di atas poros embrio. Yang keempat adalah plumula, merupakan calon daun pada embrio yang terletak di ujung epikotil. Yang kelima adalah hipokotil, merupakan bagian embrio yang terletak di bawah poros embrio. Yang keenam adalah radikula, merupakan calon akar pada embrio yang terletak di ujung hipokotil. Kemudian yang ketujuh adalah kotiledon, ini terdapat pada dikotil, merupakan bagian paling besar dan berisi cadangan makanan untuk embrio. Yang kedelapan adalah endosperma, terdapat pada monokotil, sebagai cadangan makanan bagi embrio. Yang kesembilan adalah scutellum, juga terdapat pada monokotil, merupakan modifikasi kotiledon yang membentuk struktur khusus dan berfungsi untuk menyerap makanan dari endosperma untuk embrio. Yang ke-10 adalah koleoptil, juga terdapat pada monokotil sebagai pelindung plumula. Dan yang ke-11 adalah koleoriza yang juga terdapat pada monokotil, berfungsi untuk melindungi radikula. Berikut ini adalah perbandingan struktur biji pada buncis yang merupakan tumbuhan dikotil dan jagung yang merupakan tumbuhan monokotil. Selanjutnya kita akan membahas tentang sulur. Sulur ialah bagian tumbuhan yang berbentuk spiral yang mempunyai kemampuan membelit benda yang disentuhnya. Sulur berfungsi sebagai penopang tumbuhan agar dapat naik ke atas. Sulur berasal dari modifikasi organ tumbuhan seperti batang dan daun. Sulur dapat ditemukan di beberapa famili pada tumbuhan, yaitu Fabaceae, yaitu kacang ercis atau Pisum sativum, Vitaceae, yaitu anggur atau Vitis vinifera, dan juga pada Cucurbitaceae, misalnya pada labu. Demikian pembahasan tentang organ-organ pada tumbuhan, semoga bermanfaat.
Selamat belajar dan semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.